Ya, boleh. Siap semua? Siap. Sama, masuk ya? Jalan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Ristina Yudanti SHMU, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta hadirin sidang sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Rombel 8 akan melakukan simulasi persidangan Mahkamah Konstitusi, sidang perkara permohonan penguji material terhadap pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dengan nomor register perkara 112/PUU-20/2022. Adapun anggotanya sebagai berikut. Saya, Sutrianto Aditana, sebagai panitera pengganti dalam persidangan kali ini. Saya, Anantio Tigo Laksono, sebagai Hakim Ketua pada sidang pleno. Saya, Fioran Ameliata, sebagai Hakim Ketua pada sidang panel dan sebagai Hakim Anggota 1 pada sidang pleno. Saya Alfunda Sileon sebagai Hakim Anggota 1 dalam sidang panel dan Hakim Anggota 2 dalam sidang pleno. Saya Anindya Sukmayu sebagai Hakim Anggota 2 pada sidang panel dan Hakim Anggota 3 pada sidang pleno. Saya Syura Olga Syadida sebagai Hakim Anggota 4 dalam sidang pleno. Saya Muhammad Iqbal Maulana sebagai Hakim Anggota 5 dalam sidang pleno. Saya Dewa Iskar Ayu Panjalu sebagai Hakim pleno sebagai Hakim 6 sidang pleno. Saya Dimas Mahardika sebagai Kuasa Hukum 1. Saya Vidora sebagai Kuasa Hukum 2. Saya Maulana Yahya sebagai Kuasa Hukum 3. Saya Ilham Redisa sebagai ahli pemohon 1. Saya Laili Asnafatika sebagai ahli pemohon 2. Saya Ali Akbar sebagai ahli pemohon 3. Saya Muhammad Muhammad sebagai pemerintah. Saya Arsi Pakusparo sebagai pemerintah. Saya Faisal Jamali sebagai DPR 2. Saya Rangga Wilfred sebagai DPR 1. Saya Kaya Alfra Prinsesa sebagai ahli DPR. Saya Firdaus Rifiana Antoneta Buasa sebagai pihak terkait KPK. Saya Tabina Askaria Leandra sebagai pihak terkait KPK. Saya Muhammad Hasan Fadila sebagai pemohon dan sebagai juru sumpah. Sebelumnya, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok 1 untuk memberitahukan bahwa ada ketidakselarasan risalah sidang antara berkas yang akan dipraktekkan. Kemudian, saya akan membacakan tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi. Mohon perhatiannya. Tata tertib persidangan. Para pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan meliputi 1. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain hadir paling lambat 1 jam 30 menit sebelum persidangan dimulai. 2. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain mengenakan pakaian rapi dan sopan. 3. Advokat yang menjalankan tugas sebagai kuasa hukum wajib mengenakan toga. 4. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain bersikap tertib, tenang, dan sopan. 5. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap berdiri dan membukakan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 6. Larangan membagikan link atau tautan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dalam perkara yang dimaksud. 7. Larangan bagi para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain A. Membuat gaduh, berlalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. B. Makan, minum, dan merokok. C. Menggunakan topi, kacamata hitam, dan kaos oblong. D. Menghina para pihak, saksi, ahli, atau pihak lain atau pengunjung sidang.
E. Memberikan dukungan, komentar, tanggapan atau mengajukan keberatan atas. F. Keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain. G. Memberikan ungkapan atau pernyataan berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. 8. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan menyampaikan pendapat atau tanggapan terlebih dahulu meminta dan atau mendapat izin dari ketua sidang. 9. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. 10. Saksi dan atau ahli terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing yang didampingi oleh juru sumpah dengan menggunakan alat sumpah di tempat saksi atau ahli berada yang dipandu oleh hakim dari ruang sidang mahkamah. 11. Saksi dan atau ahli yang diajukan oleh para pihak tidak dapat berbahasa Indonesia wajib didampingi oleh penerjemah yang diajukan oleh para pihak untuk menerjemahkan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya. 12. Penerjemah terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing yang didampingi oleh juru sumpah dengan menggunakan alat sumpah di tempat saksi atau ahli penerjemah berada yang dipandu oleh hakim dari ruang sidang mahkamah. Kasus posisi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan KPK meliputi penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan program pencegahan korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami 2 kali perubahan. Pertama, melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015. Yang kedua, melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Salah satu perubahannya mencakup persyaratan usia pimpinan KPK yang kini minimal 50 tahun dan maksimal 65 tahun. Namun, berbeda dari lembaga yang lain, masa jabatannya 5 tahun. Masa jabatan pimpinan KPK ditetapkan 4 tahun sesuai pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan dapat dipilih kembali 1 kali. Namun, dengan adanya perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dr. Muhammad Ahsan Fadilah SHMH selaku pemohon merasa dirugikan, di mana hal ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019 sampai 2023. Perubahan tersebut menaikkan batas usia minimum calon pemimpin KPK dari 40 tahun menjadi 50 tahun, yang berarti pemohon belum mencapai usia tersebut tidak bisa mencalonkan diri lagi untuk periode selanjutnya. Akibatnya, pemohon harus menunggu 4 tahun hingga periode kepemimpinannya baru selesai. Yang mana hal ini menurutnya merugikan hak konstitusionalnya atas kepastian hukum dan hak untuk dipilih kembali. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 10 November 2022, Dimas Mahardika SHLLM beserta kedua rekannya, Vidya Aurora Wibowo SHMH dan Maulana Habibi Yahya SHMH yang merupakan sarjana hukum dengan profesi sebagai pengacara dan aktivis organisasi avokat muda. Mereka mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Merdeka Barat, nomor 6, Gambir, Jakarta Pusat, dengan nomor register perkara 112/PUU-20/2022. Lantas, pertimbangan seperti apakah yang akan diberikan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam memutus perkara ini? Para pihak memasuki ruang sidang.
Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selamat siang, pemohon atau kuasa hukumnya. Perkenalkan, saya Prof. Dr. Fioran Anggeliatan, SHLRM sebagai Hakim Ketua, Prof. Dr. Alfon Dansilahom Endri, SHMH, dan Prof. Dr. Anindya Sukmayu, SHMH, selaku Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sutrianto Aditana, SHMH, selaku Panitera Pendengar Pengganti. Majelis Hakim siap? Panitera siap? Siap yang mulia. Pemohon siap? Siap yang mulia. Sidang perkara permohonan PU di Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan nomor register perkara 112/20/2022 tentang perihal pengujian material terhadap pasal 29 huruf E, pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang